Saudara-saudara, masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Betul. Masyarakat Banten tidak sendiri. Mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SGB. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu. Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara. Bisa menjadikan raja menjadi budak. Sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Tidak pernahkah kau mendengar dan melihat kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Nah, Ramadan adalah bulan bagi kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, melatih kesabaran. Dengan apa? Dengan menahan diri dari lapar. Lapar adalah sunnah para nabi. Lapar sunnah para rasul. Lapar itu adalah sunnah para aulia. Lapar itu syiarnya para aulia. Saudara-saudara, Sayyidatuna Aisyah ketika berdiri depan kuburnya Rasulullah, apa kata beliau? Ya man lam yalbisal harir walam yanam alal firashil wathir, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia, walam yashba' batnahu, yang meninggal dunia, yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kelaparan sambil beliau ngerangkak di padang pasir memakan pucuk-pucuk daun. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saudara-saudara, beliau umur 80 tahun lebih, tetapi lambung beliau bagaikan lambung bayi. Kenapa? Karena beliau selalu menahan diri, beliau selalu dalam keadaan lapar. Begitupun para aulia-aulia, para orang-orang soleh, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama salaf. Karena lapar itu bisa menjadikan wasilah, bisa menjadikan perantara bagi engkau untuk menguasai engkau punya hawa nafsu dan menguasai engkau punya syahwat. Makanya banyak orang sekarang ini, mereka puasa, bukan enggak. Mereka puasa bukan enggak. Mereka puasa, tetapi kita tidak tahu apa intisari daripada puasa. Puasa itu bukan hanya nahan diri, ente enggak lapar, ente enggak makan, ente enggak minum, ente enggak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu bukan. Bukan itu. Intisari puasa bukan hanya mempuasakan diri ente dari lapar dan haus, tapi lubabus saum, ya. Intisari puasa adalah engkau mempuasakan seluruh anggota tubuhmu, jawarehmu, zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasakan kedua mata kamu, tahan kedua mata kamu untuk memandang perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Rasulullah. Tahan, puasakan telinga kamu untuk mendengar ghibah, mendengar fitnah, mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasakan lidahmu dari berbohong, dari berdusta, dari namimah, dari ghibah. Puasakan kedua tanganmu dari mencuri, dari merampok, dari korupsi, dari merampas harta orang, merampas hak orang lain. Puasakan kedua kakimu daripada melangkah ke tempat-tempat yang haram. Itulah intisari puasa. Dan orang-orang yang menahan diri, menahan jawareh, anggota tubuhnya, zahir maupun batinnya, menjaga hatinya dari apa? Dari sifat riya, hasud, sombong, ujub. Orang-orang seperti inilah yang pantas pada 1 Syawal diberi gelar yang mendapatkan Yaumul Fallah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sebab orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya jiwa, agar kau masuk bulan Ramadan dalam keadaan mulia, keadaan agung, keadaan suci, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Hidupkan siang hari dengan beribadah, malam hari dengan beribadah. Karena belum sampai kita bakal nanti ke Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan besok saja belum tentu kita sampai, saudara-saudara. Maka persiapkan diri kita dari sekarang untuk memasuki bulan Ramadan, agar masuk bulan Ramadan
Ramadan dalam keadaan suci, keluar lebih suci dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar demi keberkahan dan keutamaan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, semoga segala macam ketidakadilan, segala macam kezoliman, segala macam kehancuran, segala macam fitnah, segala macam kerusakan-kerusakan yang menimpa bangsa, yang menimpa negara, yang menimpa NKRI, yang menimpa rakyat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, ketidakadilan, hanya sedikit dari para ulama-ulama, habaib-habaib, kiai-kiai sedikit yang mengangkat, yang menyampaikan, yang memberikan nasihat kepada mereka. Habib Muhammad, Habib Hanif, kiai-kiai, bisa dihitung Habib dan kiai yang menyampaikan yang bagaimana melawan ketidakadilan. Bagaimana Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Rizik, kemudian kiai ini, para kiai-kiai. Sedikit sekali kalau mau dibandingkan dengan banyaknya habaib dan kiai yang ada di Indonesia. Tapi sedikit sekali yang berani menyuarakan kebenaran untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang menindas rakyat Indonesia. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan pada malam hari ini. Saudara-saudara, masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Betul. Masyarakat Banten tidak sendiri. Mereka tidak berjuang sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak akan berjuang sendiri. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, dengan dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi tawar menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara dengan kau punya uang. Walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya. Akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami. Telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten. Maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Tadi Habib Mahdi udah bilang jangan bahas PIK. Cuma kan udah tahu kalau Bahar bin Smith nggak bisa diatur. Betul? Betul. Ini udah mau jam berapa ini? Udah deh ya? Udah ya? Saya nggak mau nanti sampai ada yang megang-megang kaki saya begini lagi ntar. Kayak Ustadz tadi itu. Harusnya Ustadz tadi itu ditambahin lagunya itu. Topi saya bundar. Tapi Masya Allah itu dikroyat agar kita bisa mengenang masa-masa kecil kita. Sebab orang sekarang sibuk main handphone. Bahkan yang tua-tua ini, yang anak-anak kecil zaman sekarang sibuk main handphone, mereka nggak tahu lagu-lagu zaman dulu. Betul? Tadi saya bilang, ini Ustadz apa ini? Kenapa kok nyanyi pelangi? Tapi pas di dalam saya panggil Ustadz itu, Ustadz Semar Maisem, Ustadz sini. Anda nggak mau ngomong belakang. Antum kenapa nyanyi pelangi-pelangi itu? Tapi nggak apa sudah, dikroyat biar kita bisa mengenang masa-masa kecil kita lagi. Mudah-mudahan Ustadz jadi panjang umur insya Allah. Sebab saya bukan tipe orang yang ngomong belakang. Saya orang tipenya ngomong depan-depan. Itu saya, saudara-saudara. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ingat, pemerintah Kota Bogor khususnya dan pemerintah Jawa Barat wajib untuk mengapresiasi
dan berterima kasih kepada Majelis Syababul Khair yang dipimpin oleh Habib Mahdi. Kenapa? Karena dengan adanya majelis seperti ini, Bogor turun rahmat dari Allah. Jadi wajib, Beb, mau wali kotanya, mau gubernurnya, walaupun nggak sepemahaman sama kita, wajib dia, si Deddy Mulyadi itu, untuk memberikan apresiasi atas majelis-majelis seperti ini. Coba lihat berapa puluh ribu orang, ratusan ribu orang sampai di luar ngumpul bersolawat kepada Nabi. Jangankan kalian jangankan ratusan ribu orang, satu orang saja yang bersolawat kepada Rasulullah. Dalam riwayat kuburnya Rasulullah itu ada satu malaikat yang Allah tugaskan untuk selalu menyampaikan solawat umatnya. Jadi malaikat ini ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebut kau punya nama satu persatu. Makanya kan tadi saya bilang, hamba-hamba yang tidak tampak lebih banyak yang hadir daripada hamba-hamba yang tampak. Kau punya nama, disebut satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Di bawah pimpinan Habib Mahdi, ada Habib Hanif, ada Habib Muhammad, ada Habib Abu Bakar, ada Ustadz Nabil yang tadi membawakan qasidah yang luar biasa. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa salawat kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, akan aku ciptakan dari satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq.